Bayangin, ada satu tempat di Tokyo yang siang harinya kelihatan kayak area biasa aja. Tapi begitu malam datang, tempat ini berubah jadi spot kumpul anak-anak muda dari berbagai daerah di Jepang. Ada yang datang buat cari teman, ada yang kabur dari rumah, dan ada juga yang cuma pengen ada orang yang mau dengerin mereka. Tempat itu ada di Kabukicho, Shinjuku. Dan fenomena anak-anak muda yang nongkrong di sana dikenal dengan nama Toyoko Kids. Tapi sebenarnya, siapa sih mereka? Kenapa mereka milih jalanan Tokyo dibanding pulang ke rumah? Dan kenapa sampai bikin pemerintah dan polisi Jepang ikut turun tangan? Bagian 1, apa itu Toyoko Kids? Toyoko Kids itu bukan organisasi resmi. Nggak ada kartu anggota, nggak ada ketua, dan juga nggak ada struktur yang jelas. Istilah ini dipakai buat nyebut anak-anak muda, terutama remaja, yang sering nongkrong di sekitar area Toho Building di Kabukicho, Shinjuku. Dari situlah kata Toyoko muncul. Toho itu nama gedungnya, sementara Yoko dalam bahasa Jepang artinya di samping. Awalnya tempat ini cuma jadi salah satu spot kumpul biasa anak muda. Tapi lama-lama, keberadaan mereka jadi fenomena sosial yang jauh lebih besar. Bagian 2. Kenapa mereka kumpul di sana? Ini bagian yang paling penting buat dipahami. Gak semua Toyoko Kids punya cerita yang sama. Tapi dari beberapa laporan, ada yang datang karena masalah di rumah, konflik keluarga, bullying, kesepian, atau ngerasa gak punya tempat buat pulang. Buat sebagian dari mereka, Kabukicho bukan cuma tempat nongkrong, tapi jadi tempat buat ketemu orang yang mungkin ngerasain hal yang sama. Bayangin, ada remaja yang ngerasa nggak punya teman di sekolah. Di rumah juga nggak nyaman. Terus dia nemu komunitas di internet yang bilang, kalau kamu kesini, kamu nggak sendirian. Buat orang dewasa, ini mungkin kedengeran aneh. Tapi buat orang yang lagi ngerasa sendirian, punya tempat buat pulang secara emosional, itu bisa berarti banget. Dan disinilah, Toyoko jadi jauh lebih rumit. Bagian 3, media sosial memperbesar fenomena. Fenomena Toyoko Kids juga nggak bisa dipisahin dari media sosial. Foto, video, dan cerita dari Kabukicho bikin tempat ini makin dikenal. Bahkan anak-anak muda di luar Tokyo bisa tahu soal ini cuma dari HP mereka. Akhirnya, yang awalnya cuma kumpulan kecil di satu sudut Kabukicho berubah jadi fenomena yang dikenal secara nasional. Tapi media sosial itu dua sisi. Di satu sisi, bisa bantu orang yang kesepian nemuin teman. Tapi di sisi lain, anak-anak yang masih rentan juga bisa ketemu orang-orang dengan niat buruk. Dan ini salah satu alasan kenapa fenomena ini jadi perhatian serius. Bagian 4, sisi gelap Toyoko. Di balik foto-foto anak muda yang kelihatan santai atau happy, ada risiko yang nggak bisa diabaikan. Sebagian dari mereka masih di bawah umur. Mereka ada di lingkungan hiburan malam yang cukup kompleks. Dalam situasi kayak gini, anak-anak yang lagi cari tempat aman bisa aja jadi target eksploitasi atau manipulasi. Makanya, masalah Toyoko ini bukan cuma soal anak-anak yang suka nongkrong, tapi juga soal perlindungan anak, soal keluarga, soal kesehatan sosial, dan soal gimana masyarakat menghadapi anak muda yang ngerasa nggak punya tempat pulang. Bagian 5, kenapa Kabukicho? Kabukicho itu salah satu area hiburan paling terkenal di Tokyo. Lampu neon, restoran, tempat hiburan, dan keramaian bikin tempat ini hampir nggak pernah sepi. Justru karena itu, tempat ini gampang diakses dan gampang ditemuin. Di tengah keramaian itu, sekelompok anak muda bisa kumpul tanpa terlalu mencolok. Tapi di sisi lain, lingkungan kayak gini juga punya risiko. Kalau seorang remaja jauh dari rumah, nggak punya dukungan keluarga, dan ada di lingkungan penuh orang asing, mereka jadi jauh lebih rentan. Bagian 6, bukan cuma masalah remaja. Salah satu kesalahan besar adalah ngelihat Toyoko Kids cuma sebagai masalah ketertiban. Kalau kita cuma bilang, mereka harus berhenti nongkrong, maka pertanyaannya adalah, setelah itu, mereka harus pulang kemana?
Itu yang bikin fenomena ini jadi isu sosial. Karena kalau akar masalahnya adalah kesepian, konflik keluarga, bullying, atau nggak adanya tempat aman, maka sekedar membubarkan mereka nggak otomatis menyelesaikan masalah. Mereka tetap butuh dukungan, butuh tempat yang aman, dan yang paling penting, butuh orang dewasa yang mau dengerin tanpa langsung ngejudge. Bagian 7, pemerintah dan polisi. Karena sebagian yang berkumpul masih di bawah umur, pemerintah daerah dan kepolisian Jepang mulai lebih fokus ke area ini. Langkah yang diambil bukan cuma soal keamanan, tapi juga perlindungan anak-anak yang ada di situasi rentan. Tapi penanganannya nggak gampang. Di satu sisi, mereka harus jaga keamanan area. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan anak-anak ini nggak makin tersingkir. Dan disinilah tantangan sebenarnya. Toyoko Kids mungkin kelihatan kayak fenomena kecil di satu sudut Tokyo. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini bukan cuma soal kabukicho. Ini tentang anak-anak muda yang lagi nyari tempat buat diterima. Tentang kesepian yang nggak selalu kelihatan. Tentang keluarga yang nggak selalu jadi tempat paling nyaman buat pulang. Dan tentang kota modern seperti Tokyo yang ternyata juga punya masalah sosial yang sangat manusiawi. Karena kadang yang dicari seseorang bukan uang, bukan popularitas, dan bukan kehidupan malam. Mereka cuma butuh satu hal sederhana. Seseorang yang bilang, kamu nggak sendirian. Jadi menurut kalian, Toyoko Kids ini cuma masalah ketertiban, atau sebenarnya tanda ada masalah sosial yang lebih besar di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato!